Baik, untuk alat dan bahannya ada boneka, ada waslap. Di sini saya tidak ada waslap, jadi saya menggunakan handscone atau alat yang seadanya. Minyak kayu putih, cotton bud, kasa, kapas, air DTT, sabun, pakaian bayi, bedong, perlak, handuk. Di sini juga kita perlu menyiapkan seperti celana bayi, kaos dalam bayi. Di sini kita juga perlu menyiapkan air hangat. Di sini kita harus menyesuaikan air hangat agar jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas. Karena kita mengetahui bahwa bayi masih rentan sekali terhadap air yang terlalu hangat ataupun terlalu panas. Terlalu panas ataupun terlalu dingin. Jadi kita harus memastikan apakah airnya udah pas untuk bayi mandi atau tidak. Juga pastikan bahwa suhu ruangan tidak terlalu dingin. Pastikan suhu ruangan agar hangat. Mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu setelah itu keringkan tangan yang sudah dicuci tadi menggunakan handuk bersih atau tisu. Sebelum itu kita menyiapkan tempat untuk bayi mandi. Mulai dari menyiapkan perlak, bedong bayi, lalu buka pakaian bayi agar setelah mandi lebih mudah menggunakan pakaian pada bayi. Persiapkan juga celana bayi, kaos dalam bayi, dan seloyer bayi. Setelah itu letakkan handuk pada atas pakaian, lalu mengambil bayi dan melepaskan pakaian bayi. Karena di sini tidak ada pakaian, jadi saya tidak melepaskan. Setelah itu ambil cotton bud, lalu celupkan ke dalam air DTT untuk membersihkan telinga bagian luar bayi. Lalu balik cotton bud tadi, bersihkan lagi pada telinga yang satu. Di sini kita harus melakukan pelan-pelan ya, mengingat bahwa kulit bayi sangatlah sensitif. Lalu jika pada saat membersihkan kita melihat lubang hidung ada ubin, kita bisa membersihkan menggunakan cotton bud yang baru dengan menggunakan air DTT. Di sini catatan karena bayi masih sensitif, jangan terlalu memasukkan cotton bud terlalu dalam ke dalam lubang hidung. Selanjutnya kita membersihkan mata bayi menggunakan kasa. Selanjutnya kita membersihkan mata bayi menggunakan kasa. Kita celupkan kasa ke dalam air DTT. Setelah itu kita peras, jangan sampai ada tersisa atau ada air yang menetes di kapas DTT. Lakukan dengan cara membersihkan dari bagian mata, bagian dalam, lalu keluar. Lalu ganti kapas yang baru. Lalu celupkan kasa lagi ke dalam air DTT. Lakukan hal yang sama, yaitu dengan membersihkan dari mata bagian dalam ke bagian luar. Selanjutnya akan membersihkan bayi menggunakan waslap. Lalu basahi waslap dengan air hangat. Pastikan agar waslap airnya jangan terlalu banyak, kering agar tubuh bayi jangan terlalu kemasukan angin. Lakukan dari bagian muka. Lakukan dari bagian kepala. Bawah telinga. Bagian muka.
leher, lalu ke tangan, lalu ke tiap bayi, lalu balik badan bayi untuk membersihkan bagian belakang bayi. Setelah itu bagian kaki bayi. Dan yang paling terakhir, bersihkan bagian kelamin bayi agar sisa-sisa kotoran semua tidak tertinggal. Pastikan tali pusat agar tetap kering. Setelah itu, ambil waslap yang satu, tuang sabun ke waslap. Lalu usapkan ke badan bayi. Ingat untuk terakhirnya itu kelamin. Lalu kalau kita masih ragu jika atau takut kalau pada saat kita mengangkat bayinya licin, kita bisa membersihkan menggunakan waslap yang baru, yaitu dengan mengelap bekas sabun tadi. Lakukan hal tersebut sama kayak mengoles sabun pada bayi, dan juga lakukan hal sama untuk mengeringkan sabun yang dalam tubuh bayi. Setelah itu kita mandikan bayi ke dalam air hangat yang sudah disediakan. Lalu di sini cara kita menggendong bayi yaitu dengan tangan kiri memegang atau pergelangan jari memegang tangan bagian kiri pasien seperti ini. Lalu tangan kita yang satunya memegang bagian kaki bayi. Lalu kita masukkan ke dalam ember bokor. Lalu kita basuhi badan bayi. Lalu jika ingin memutar, tangan yang ini menahan tangan yang bayi yang satu. Lalu lakukan seperti ini. Lalu tangan yang satunya tadi memegang kembali tangan bayi, lalu usap. Lalu balik bayi sama kayak tadi. Bersihkan kelamin. Pastikan agar bayi tidak terlalu lama berendam dalam air. Lalu angkat bayi tadi, lalu letakkan ke atas handuk yang sudah disiapkan. Lalu baluti bayi dengan handuk agar tetap hangat dan jangan sampai masuk angin. Lalu ambil minyak kayu putih, oleskan ke bagian tubuh bayi agar bayi tetap terjaga kehangatannya. Tangan, kaki, perut, juga belakang bayi. Di sini kalau kita mau memberi minyak-minyak yang lain, di sini kita bisa lakukan. Setelah selesai memberikan minyak, kita mengangkat bayi dengan cara
seperti ini, lalu mengeluarkan handuk. Lalu kita pakaikan bayi. Ini gunanya tadi kita langsung menyiapkan baju supaya lebih gampang pada saat memakaikan baju. Setelah itu pakaikan celana. Lalu menggendong bayi. Jadi baik, untuk tindakan memandikan bayi sudah selesai. Untuk selebih dan sekurangnya dalam video saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih dan semoga membantu.